Ini ada pertanyaan lagi Pak, berarti beasiswa LPDP ini nggak ada yang untuk SMA ya, gitu ya? Nggak ya? Oh, ini Nah, saking semangatnya nih loh Pak, anak benar, SMA luar udah mau biasa nih lanjut nih Pak pakai pertanyaannya nih. LPDP. Berarti ada adik-adik di sini ya. Jadi Luar gini, biasa loh Pak. sebenarnya LPDP ini kenapa kok nyasarnya S2 dan S3? Pola pikirnya sederhana, karena S1 itu sudah ada bidik misi. Kemudian SMA itu udah ada program dari pemerintah. Jadi memang pemerintah nggak pengen redundant. Jadi yang memang belum digarap adalah S2 dan S3 gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya LPDP ini kan lembaga pemerintah. Pada akhirnya di pemerintah dibagi-bagi mana yang S1, oh udah ada bidik misi. Ya udah bidik misi fokus di S1 gitu. Kalau bidik misi nanganin S2, mungkin LPDP nanganin S3 aja gitu. Iya. Jadi kita sebenarnya, oh beasiswa santri, nggak ada yang menghandle dari Kemenag juga kayaknya nggak banyak ya dihandle oleh LPDP gitu. Intinya kita menghandle sesuatu yang belum digarap lah sama lembaga-lembaga lain dan tentunya itu juga dengan berbagai kajian ya, tidak serta-merta langsung dimunculkan karena bagaimanapun juga jangan sampai LPDP hadir tapi ngebiayain SMA ternyata SMA udah diurusin oleh Kemendikbud dengan berbagai program yang ada itu malah nggak bagus gitu. Iya, Gitu iya. kira-kira. Semua. Ini malah ini dari Mas siapa nih? Saya baca chatnya Mas Franky ya ini ya. Ini tentang ini Pak. Terima kasih LPDP sudah menjadi penyandang dana beasiswa S2 saya. Saya sebagai PNS Kementerian Keuangan, aku pasti mengabdi untuk negeri luar biasa, Pak. Makasih Mas Franky, hamonangan Iya. ya Mas Franky, makasih banyak Mas Franky. Ya, artinya Terima kasih banyak. jalur apapun ya Pak, apalagi sekarang ada jalur santri dan ini ada beberapa pertanyaan dari yang dari Papua Pak, dari daerah timur. Kayak Ya, seperti ini kan beasiswa untuk timur ya Pak, tapi itu sedangkan ada yang KTP-nya mereka tuh udah pindah tuh Pak di Jawa karena alokasi orang tua sekarang di Jawa. Nah, itu dihitungnya itu dianggapnya gimana ya Pak? Apakah masih di dalam masih afirmasi atau seperti apa? ya. Ini sekaligus saya jawab tuh. Jadi bagi teman-teman Papua kan tadi ada beberapa persyaratan tuh, ada persyaratan yang beasiswa Indonesia Timur gitu kan. Kalau beasiswa Indonesia Timur itu kalau nggak salah tadi ada 20 tahun kan persyaratannya harus ada. Jadi SD, SMP, SMA-nya itu di sana di Timur gitu. Nanti detailnya itu sebagaimana persyaratan yang tadi saya sampaikan ya. Soalnya masing-masing daerah itu beda banget. Kalau misalnya Maluku gitu ya, Maluku itu dia apa perlu saya tampilin lagi yang slide tadi? Boleh silahkan Pak. Tapi sebenarnya ini juga ini tampil nggak? Udah tampil belum? Belum, Belum ya, sebentar. belum. Ini contoh sederhana nih ya. Sambil saya nyari, saya jawab tadi. Ada yang bertanya, kalau universitas saya S2-nya swasta, kemudian saya mau lanjut S3, itu gimana Pak? Boleh nggak gitu? Kita LPDP itu nggak ngitung swasta negeri ya. Jadi semua orang berhak untuk uh, mendaftar beasiswa LPDP. Selama universitasnya terdaftar di Kemendikbud, Hmm. Universitas Oh Asal. ya, Jadi kita semuanya nggak bisa ya Pak ya? bisa gitu. Nah ini Mbak yang persyaratan yang tadi suku asli dan menetap di Papua atau Papua Barat. Menetap sekurang-kurangnya 20 tahun Hmm. secara permanen di Maluku, Maluku Utara dan NTT. Menetap sekurang-kurangnya 20 tahun dan masih menetap tinggal secara permanen. Jadi kalau teman-teman S1-nya misalnya di UI atau di ITB atau di UGM segala macam ya udah lebih dari 20 tahun juga kan. Jadi nanti Iya. persyaratan-persyaratan kayak gini emang tiap tiap pintu masuk itu berbeda-beda ya. Tinggal kalian cocokkan yang paling cocok yang mana nanti. Oke. Ya, semuanya beda. Wah, ini luar biasa Pak. Ini kita diskusi sampai jam Pak Kamil. Ini mungkin kita batasi 10 menit lagi ya. Ini tapi di Bebas, tempat saya bebas di saya chat. saya kosong silahkan. Oh ya, luar biasa sekali. Ini kebanyakan pertanyaan masih teknis ya Pak ya, tetap teknis. Tapi kalau misalnya ada waktu kita selesaikan gitu ya. Nah ini terkait ini Pak, tadi jalur bidik misi afirmasi sudah ya Pak. Kemudian ada yang tadi Budi Pak gitu. Nah Budi ini berarti LPDP doktoral tadi semuanya bisa ya Pak, Ya, dosen gitu ya, semua bisa ya. untuk mendaftar Budi ya. Bahkan bahkan yang punya NEDN harus daftar Budi. Oke. Dan Budi itu
termasuk jor-joran juga tuh. Gimana tuh 2000 Pak? itu maksudnya jor-joran tuh ya emang karena emang kita memang pengen mengakselerasi teman-teman dosen juga. Jadi Mm-mm. lumayan banyak lah teman-teman Budi itu yang diterima. Dan rata-rata memang teman-teman Budi yang nggak diterima itu rata-rata masalah bahasa ya. Jadi Hmm. ya ibaratnya gagal di bahasa lah, gimana mau sekolah ke luar negeri tapi mungkin LOA juga belum didapat gitu-gitu. Jadi memang kendala kita di Indonesia itu memang bahasa sih. Tapi itu bisa diakalin oleh teman-teman. Jadi kalau emang bahasanya juga masih belum maksimal, maka uh, ya dalam negeri aja, jangan ke luar negeri gitu. Oh gitu ya, Iya. oke. Artinya Ketika dalam negeri kita nggak sekolah masalah, kan, yang penting dapat beasiswa LPDP yang gitu penting ya dapat Pak? beasiswa PDP. Jadi cita-citanya juga boleh tinggi, tapi kita harus realistis. Mm-mm. Jadi kalau Oke, misalnya pengen sekolah, terus TOEFL-nya juga belum sampai persyaratan luar negeri, nggak apa-apa dalam negeri aja. ya benar sih Pak ya. Dan itu mutunya juga nggak kalah bagus gitu loh Pak untuk kampus-kampus gitu. Dan Iya, banyak sekali kampus iya, tujuan ya Pak ya yang untuk dalam benar. negeri ya. Kelebihan luar negeri ini kan lebih kepada pengalaman, Mbak. Pernah ke Iya, Amerika, oh ada saljunya gitu-gitu kan. foto Pak. Sama foto Iya, Instagram juga kan. iya, Ya kelebihannya pasti banyak ya, plus minusnya. Kalau bisa ke luar negeri ya ke luar negeri. Karena mungkin akan punya pengalaman banyak, membawa keluarga, anaknya lahir di sana kan Mbak Eki bangga nanti. Anaknya iya. lahir di apa? New York gitu ya. Lahir di New York gitu. Kan bangga tuh. Anaknya nanti kalau sekolah SD tuh bangga tuh. Lahir di New Iya, York saat ibu saya lagi study. Oh, keren iya banget. gitu ya. Luar biasa Itu Pak ya. serba-serbinya lah. Rezeki Iya. rezeki sampingan. Iya, betul. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya tentang beasiswa LPDP ini apakah bisa mengcover double degree, Pak? Mungkin setahun, mungkin maksudnya di sini adalah setahun di Indonesia, setahun di luar gitu ya, Pak ya. Yang saya presentasikan tadi itu nggak ada. Tapi sebelumnya ada, LPDP pernah buka. Nanti kita tunggu hasil hasil rilis di tahun ini ya. Soalnya double degree itu kita mungkin lebih kepada peraturan aja yang kita masih godok ya, karena itu kan nanti akan Mm-mm. ngefek kepada penyerapan, kemudian ngefek kepada ini juga kan, living allowance segala macam gitu. Tapi LPDP pernah ngejalanin itu, pernah ngejalanin Mm. yang 1 tahun di Indonesia, kemudian 1 tahunnya di luar negeri, pernah. Sering malah Oke. banyak ada penerima kayak gitu. Cuman dari slide yang tadi saya kayaknya nggak ada presentasinya itu. Mm-mm. Mudah-mudahan nanti setelah rilis dari semua program LPDP, program apa aja yang ada, mudah-mudahan itu ada gitu. Iya. Kalau misalnya teman-teman ngelihat program yang muncul tahun ini, misalnya kampus yang diimpikan ternyata nggak ada dalam list LPDP, ya jangan ngotot, ambil kampus yang lain, kampusnya ada seratusan lebih. Kadang-kadang karena itu terlalu idealis, pengennya masuk UI gitu. Padahal Iya. UI-nya nggak terdaftar di UI, udahlah masuk UTB, masuk UGM gitu. Jangan diambil I- pusing. Iya. Iya, benar, Pak ya. Kadang-kala kita itu terlalu fanatik dengan satu universitas gitu. Padahal universitas itu misalnya udah akreditasinya udah nggak A lagi sehingga tidak sesuai dengan peraturan LPDP kan LPDP lembaga pemerintah jadi kita juga harus patuh sama aturan kalau enggak nanti kita kena BPK kena kena ini segala macam malah malah orang lain nggak percaya sama kita sebagai pengelolanya kan gitu. Iya, betul. Artinya pun yang sudah mendapatkan beasiswa juga harus bertanggung jawab ya, Pak, untuk berkontribusi gitu ya, Benar dengan caranya benar masing-masing. benar Oke. benar.